Oke, halo teman-teman, selamat pagi. Di sini sekitaran jam 10 ya, ini sekitar jam 10. Jadi di sini rencananya kita pagi ini tuh ke pasar gede Harjonegoro. Nah, tapi sesuai jadwal kita tuh berangkat jam 7.25. Sekarang masih udah jam 10. Dan tahu nggak, yang bangun cuma aku. Yang lain, nih tak kasih tunjuk yang lain nih. Ini Mas Wenu sudah bangun. Mas Wenu udah bangun. Dia masih barusan yang dibangun banget ini. Ini Ajil belum bangun. Ayo bangun yuk. Ajil. Bangun ayo. Stres, macet-macetan, dan polusi semuanya nggak ada di sini. Kasihan kenapa? Nurutin Mas AA yang pengen ke alam. Anjay, betul. Oke, kita sampai di destinasi terakhir kita. Ya, ini aku habis mandi. Teman-teman di sini udah pada bangun. Tadi si Venu ini pada mandi. Aku mau siap-siap dulu. Kita lantai 1. Tadi udah cerita Pak, yang yang pada tidur. Oh, cerita. Anjing gue aku tangi anjing. Iya ya, tapi Ajil tadi bangun. Tadi Ajil bangun. Kan aku udah bangun. Oh, tadi Ajil udah bangun sih. Jam 7. Oke lah. Oke, Aku masak langsung mie. belum. Oh, belum. Langsung apa? Gordonnya aku buka. Terus aku langsung lihat cahaya. Buka semuanya. AC tak matiin. Dingin banget soalnya. Habis itu duduk lah. Oke. Kan pada tidur. Jadi kayak udah ngapain bingung, terus habis bikin pop mie, terus saya makan, masih pada tidur, ngapain lagi? Yaudah lah ikut tidur lah. Welcome di trip plat luar hari kedua. Sekarang kita lagi makan di Timlo Sastro. Kayaknya rame banget isinya, kayak bapak-bapak atau ibu-ibu yang lagi makan. Jadi kita makan di Timlo. Nanti kita cobain rasanya. Jadi kita makan siang atau makan pagi, sarapan di Timlo, kita brunch. Kalau kata A, brunch. Yoi, enak banget. Kapan lagi makan sambil ditemenin musik keroncong. Terima kasih Mas ya. Kita makan yuk. Kita cobain kuahnya dulu. Aku nggak tahu ya cara makan Timlo yang bener gimana, tapi ya mungkin kayak sop gitu kali ya. Nah, kita cobain telurnya. Walaupun telurnya ini ya, telur bacem ya kan? Tapi kan telur bacem kan manis, sedangkan ini kan berkuah yang mana kuahnya tuh asin. Tapi masih masuk. Beli sendok sama garpu. Kita masukin. Oh, nambah asinnya nggak masalah. Kurang. Lanjutkan perjalanan, yaitu Hujan deras ya. Istirahat dulu. Nah dulu karena selanjutnya kita bakal main-main lagi. Nah habis ini kita mau ke air terjun Grojogan Sewu. Mau nurutin Mas AA yang pengen ke alam-alam. Anjay, betul. Yes, terima kasih teman-temanmu. Karena kalau dari video-video ini ya bagus banget dan kayaknya seru kalau kita nerbangin drone. Semoga boleh dan bisa. Wop. Ya, ini gas di sini. Gitu. Kenapa? Ajil takut ya. Masalahnya taringnya metu ya anjing. Kita sampai di Grojogan Sewu. Ya. Dan kebetulan sepi, semoga nanti kalau sepi kan biasanya lebih indah. Ya, tapi Ini tantangannya kita ada makhluk-makhluk oh iya.
bertangan 4. Di, Ya, di hampir kamera nggak diserang terlalu lagi. kelihatan sih sebenarnya. Gimana Mas Venu? Kayak teman-temannya Azril. Banyak teman-temannya Ajril. Monyet lu. Tuh, pada dimarahin tuh. Di tik 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 tik. Kita masuk. Let's go. Ayo, Fen. Fen malah Fen. Ayo. Monyet lu. Masuk ya Mas ya? Mari Mas. Kata Masnya untuk sampai ke Grojogan Sewunya turun 500 meter. Selamat datang di lokasi Taman Wisata Grojogan Sewu Tawangmangu. Masih termasuk Solo Raya. Ini mungkin karena di hutan jadi takutnya kalau nggak waspada ada makhluk-makhluk itu terus mencuri sesuatu. Takutnya. Oh, gitu ya. Anjing mau putih Cuk. Ngasing. Kenapa? Ngasing Oh, terus iya. lho berarti. Oh, ngerti aku. Oke, kita udah kayaknya baru seperempat jalan ya, tapi capek. Tuh, Mas Venu. Di sini sepi banget. Kita harus sambil jalan aja ya. Terus dingin karena ini di Tawangmangu ya. Ini di Tawangmangu, jadi di sini dingin banget. Iya kan, Cil? Yoi. Yoi. Karena sepinya kayaknya karena ini nggak sih? Mungkin weekdays ya? Karena weekdays. Karena weekdays jadi sepi Banyak banget. toko tutup. Ini kita turun 500 meter atau setengah kilo ya, kira-kira. Jalan-jalan. Tapi untungnya di sini nggak ada itu ya, nggak ada munyuk-munyuk, nggak ada monyet. Ya Temannya nggak tahu Ajril. kalau di bawah nanti. Kayak sedikit ya di sini ya. Di atas tadi banyak banget loh. Ada lah 15 dekat mobil. Oh, ini buat teman-teman yang dalam keadaan bahaya. Di sini ada call centernya, jadi bisa ditelepon. Ini ada nomor 0812 1254 4506. Gitu ya. Jadi kalau dalam bahaya, karena ini kan emang wisatanya wisata alam dan cukup curam ya jalannya. Perlu waspada dan perlu konsentrasi yang lebih. Ya. Capek. Lumayan buat olahraga. Suaranya suara air terjunnya udah kedengeran. Yuk, Ayo. sebentar lagi nyampe. Kalau lihat ke arah kiri itu kayaknya juga ada ini wahana bermain buat anak-anak. Ini kolam renangan. Iya. Wih, udah kelihatan dong. Udah kelihatan air terjun. Oh. Oh. Kadang kita emang butuh break sebentar dari rutinitas. Dari tugas kuliah, kerjaan, dan hal-hal lain yang bikin kepala penuh. Makanya, sesekali ke tempat kayak Grojogan Sewu ini rasanya enak banget. Air terjunnya tinggi, dikelilingi pepohonan rindang, jadi udaranya pun sejuk. Sesimpel itu sih. Kadang yang kita butuhin cuma refreshing sebentar biar bisa lanjut lagi. Bisa. Itu karena apa ya Pak? Kemarin rame berita. Berita kayak di YouTube itu kan buanter banget itu. Iya. Komentarnya kayak gitu. Yang kritik lah, Oh. tapi diramekan. Beberapa waktu lalu, Grojogan Sewu sempat terkena isu kurang mengenakan soal pungli dan biaya masuk yang dibilang mahal. Dari cerita guide lokal, memang sempat ada penurunan jumlah wisatawan setelah itu. Pas kami kesini bulan Februari kemarin, keluhan dari masyarakat mulai didengar. Dan kelihatan kalau sedang berbenah untuk memperbaiki citra yang sempat turun. Sekarang tiket masuknya sekitar 27.000 untuk wisatawan lokal, dan menurut kami masih worth it buat dapetin view secantik ini.
Semoga kedepannya bisa terus konsisten biar tempat seikonik Grojogan Sewu ini bisa kembali ramai seperti dulu lagi. Oke, kita sudah sampai di atas. Yo, kita sudah keluar. Kita sudah sampai tempat tadi masuk. Capek sekali ya. Tapi oke, dengan view yang didapatkan sangat-sangat bagus sekali. Kita semua happy. Aku happy, Acil happy, Vino happy. Selanjutnya kita langsung ke mobil. Dan kesalahan kita tadi, kita nggak bawa air minum ya guys ya. Ya gitulah. Wih. Oh no. Wah. Wah. Nggak apa-apa ya, nggak nyokot ya Pak. Udah, saya sampai berpisah. Kita dari plat luar, kita pulang dulu. Tapi jangan serang aku. Ya, kita pulang dulu. Dari plat luar pulang dulu, izin pamit. Semoga besok kita bisa ketemu lagi di tahun-tahun berikutnya. Ya, oke ngantuk kau. Bobo aja kau. Oke, kita buat tanda terima kasih buat Munyo-Munyo di sini. Kita kasih tempe-tempe yang kita bawa dari rumah ya. Kanan, boleh. Titit. Ayo naik. Itu, ayo masuk. Oke, kita sampai di destinasi terakhir kita. Rasanya nggak cukup kalau belum makan sate kambing, jadi kayak ayolah. Rame-rame. Tempatnya itu tuh tepat di depan stasiun Solo Balapan. Misal teman-teman KRL-an dari Jogja, berhenti bisa langsung makan di sate kambing Pak Haji Kasdi. Ya guys, makan kita ada jadi. Kita pesan sate buntel campur. Ini ada sate kambing biasa. Ya, sate kambing pada umumnya. Tapi yang uniknya adalah sate buntel. Yang mana ini olahan daging sama mungkin beberapa komponen lainnya. Jadi kita mau makan, kita mencoba ya, Mas Venu ya. Yang dicari masyarakat. Biasa Mas Venu pasti nambah kecap ya. Dia kan pasti dia suka banget sama kecap. Tapi kalau aku nggak pakai kecap, oh ya kita biasa aja. Kita coba originalnya ya. Oh oke. Mantap. Ini sate biasanya cobain juga sate buntelnya. Tuh. Lebih enak nih, maksudnya lebih gampang dimakan. Tuh yang mana ini ya? Ini kan kambingnya di sini pakai kambing muda ya teman-teman. Jadi ini sangat lembut sekali buat teman-teman yang kadang nggak suka makan kambing karena alot atau karena tebel, ini enggak ya. Dan ini teksturnya lembut dan tipis-tipis, jadi enak banget untuk dimakan. Yang pasti tempatnya sate kambing Haji Kasdi ini mudah dicari karena di depan stasiun Solo Balapan. Ya. Ini Venu mesen cabai lagi. Nggak lengkap kalau nggak pakai cabai. Nggak lengkap kalau nggak pakai cabai. Terus tadi sama mas-mas yang di sini kita dikasih kuah gulai. Nah, terima kasih buat mas di sini, sangat baik semua. Oh iya, makasih Pak, terima kasih. Wah, ini ada kuah gulai sama Bapak ya. Terima kasih kita dapat kuah gulai. Yang mau boleh? Gitu ya teman-teman ya. Pokoknya sate kambing Haji Kasdi top. Top. Marco top. Tadi sambun semuanya. Oke, Sate campur 3, terus nasi ini nambah 1, aku nambah, berarti nambah 2, berarti 5. Nasi 5, es teh 3. Es teh 3 sama tadi nambah kuah gulai itu 1. Kuahnya kalau semanci ya sih. Wah, siap. Oke, terima kasih Bapak. Enggak ada. Kerupuk ada nggak? Nggak ada. Semua ya? 175. 175, oke siap. Amit nih Pak. Total dari bertiga kita habis 175.000. Oke, terima kasih Bapak ya. Demikian trip kami untuk 2 hari 1 malam di Solo. Ternyata cukup buat dapat cerita liburan yang lengkap. Kita mulai dari Pasar Triwindo untuk lihat-lihat barang antik yang unik banget. Lanjut makan siang di Selat Balis. Rasanya unik dan bikin nyaman. Sore harinya kita pindah ke Lokananta Blok. Nongkrong santai sambil nikmatin suasana asik dan penuh cerita. Hari kedua kita mulai dengan sarapan timun sastro, kuah hangat yang pas untuk memulai hari. Setelah itu, yang kita tunggu-tunggu, kita lanjut ke Grojogan Sewu di Tawangmangu. Dan sebelum pulang, ditutup dengan sate buntel Haji Kasdi yang mantap banget untuk mengakhiri perjalanan singkat kami. Oke, jadi kita udah keliling-keliling di Solo dan
Sekarang kita mau pulang dan sekarang kita istirahat di SPBU mau Cuci-cuci beres-beres. Pokoknya terima kasih teman-teman yang udah menonton video ini. Jangan lupa kepoin terus IG Plat Luar dan juga YouTube Plat Luar supaya nggak ketinggalan dengan info-info jalan-jalan kami.